Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Afia, SMA Negeri Candipuro, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lumajang. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, melakukan koreksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, dan menemukan ide tentang pendidikan yang menuntun. Ide yang muncul dalam perubahan mengubah pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani, serta mengadakan kegiatan menumbuhkan budi pekerti. Aksi nyata yang saya lakukan, metode diskusi, materi katabolisme, media pembelajaran kelas online SID, dan untuk memperdalam materi latihan soal dengan menggunakan word wall. Berikut tampilan kelas online SID dan word wall. Aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah perencanaan. Pada perencanaan ini saya berdiskusi dengan teman sejawat, lalu saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa silabus dan RPP. Yang kedua, penerapan, yaitu berupa pembiasaan yang menumbuhkan budi pekerti dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Mari kita simak video berikut ini. Gini Bu Ida, saya sebagai CGP Angkatan 9 mengadakan aksi nyata tentang modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk itu saya mohon dukungannya Bu Ida sebagai kepala sekolah. Oke, untuk pelaksanaan CGP Bu Afi dalam nanti melaksanakan aksi nyatanya, semoga bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Gitu ya Bu Afi ya. Saya tetap akan mendukung Bu Afi apapun yang dilakukan. Semangat ya Bu Afi. Terima kasih Bu. Oke, iya sama-sama. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan
Yang pertama, katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua, respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen dari udara. Dan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Tahap-tahap katabolisme. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Tempatnya di sitosol atau sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif adalah pemecahan asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA dan 2 CO2 dan 2 NADH, tempatnya di mitokondria. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah masuknya asetil-CoA lalu ditangkap dengan asetil-CoA ke sitrat yang menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 dan 4 CO2. Tempatnya di mitokondria. Dan tahap yang terakhir yaitu transport elektron. Transport elektron adalah NADH dari FADH menjadi ATP. Yang kedua, bahan dari NADH dan FADH berikatan dengan oksigen dan menghasilkan H2O atau air. Sudah dari sini dulu. Kalau mulai, silakan. Mau bertanya, apa menanggapi? Bagaimana cara tahap kerja transport elektron? Jadi tahap kerja transport elektron dimulai dari glukosa. Glukosa dipecah menjadi glikolisis. Glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. 1 NADH itu 3 ATP. Jadi kalau 2 NADH itu 6 ATP. Terus kedua dipecah lagi menjadi dekarboksilasi oksidatif dan menghasilkan NADH2, 2 NADH dan menjadi 6 ATP. Yang ketiga siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 18 ATP dan 4 ATP. Yang ketiga, testimoni. Perasaan saya ketika menggunakan media SID, saya senang karena saya tidak perlu membawa banyak buku, jadi saya tinggal memakai HP dan tinggal klik saja. Di dalam ini media SID ini juga ada word yang kayak latihan soal tapi berupa game, jadi saya itu kayak lebih tertantang gitu buat mengerjakannya. Terus saya juga lebih paham soal katabolisme, kayak saat saya lari terus saya itu harus istirahat soalnya biar gak menghasilkan asam laktat yang membahayakan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Davina Putri dari kelas 12 MIPA 4. Saya sangat senang sekali pembelajaran hari ini, diskusi katabolisme menggunakan media SID. Dengan media SID ini saya bersemangat dan tertarik sehingga tak membosankan pelajarannya. Saya dapat mempelajari metabolisme dari SID tanpa harus membawa buku yang tebal karena di SID ini sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri, guru PAI SMA Negeri Candipuro, sekaligus rekan dari Ibu Afiah, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam pandangan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Afiah sudah sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu student center, dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Harapannya dengan menerapkan pembelajaran dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, hasil dari pembelajaran bisa lebih maksimal. Semangat Bu Afi! Refleksi yang menjadi tantangan, masih ada siswa yang tidak mau kerjasama dan siswa malu saat presentasi di depan. Adapun solusi, membimbing siswa secara personal dan melatih membiasakan diri berani presentasi di depan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.